juga bahwa dugaan kriminalisasi yang sekarang diarahkan kepada diri saya sebagai Ketua KCPSPMI Padang Lawas adalah karena kami meyakini pihak perusahaan telah mendengarkan informasi bahwa pekerja BHL yang 80 orang yang baru mendapatkan THR di tahun 2020 akan menuntut tentang denda keterlambatan membayar THR di tahun 2020. Selanjutnya, pekerja BHL yang 80 orang yang sudah menjadi anggota PSPMI, mereka juga akan menuntut perusahaan atas tidak dibayarkannya THR pada tahun-tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, yaitu THR tahun 2019, THR tahun 2018, dan THR tahun 2017. Setelah itu juga bahwa kedepannya masih ada yang harus diperjuangkan bersama dengan FSPMI, pekerja-pekerja buruh di PT PAS Papaso, yaitu tentang pelaksanaan hasil kesepakatan bilateral yang sampai hari ini ada beberapa poin yang belum dilaksanakan. Ini yang menjadi dugaan kuat kami kenapa akhirnya saya dikriminalisasi. Karena ke depan masih banyak sekali perjuangan buruh di perusahaan perkebunan PT PAS Papaso yang merupakan anak perusahaan Permata Hijau Group anggota RSPO ini akan kita perjuangkan untuk mencapai hak normatif sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perjuangan-perjuangan itu sudah kita laporkan, sudah kita sampai belum saya dilimpahkan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Ini lapornya mulai dari Dinas Kabupaten Padang Lawas, kemudian ke Disnaker Provinsi Sumatera Utara, dan juga sudah ada kami tembuskan ke Kementerian Dirjen Tenaga Kerja di Jakarta juga. Tentunya karena ini adalah anggota RSPO, kami juga sudah menembuskannya ke RSPO. Dan juga pengurus DPW FPMI Sumatera Utara dan pengurus DPP FPMI Nasional. Demikian. Pemirsa, Maulana Syafi'i adalah merupakan Koordinator Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Tapanuli Bagian Selatan atau KCFSPMI Tabaksel. Baru-baru ini, aktivis buruh ini harus bersangkutan dengan hukum atas dugaan penggelapan uang THR yang dilaporkan oleh salah satu pekerja yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Maulana menilai bahwa hal itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar, karena Maulana hanya mengikuti ADART organisasi terkait dana perjuangan dalam proses perselisihan pembayaran hak atas THR terhadap buruh yang diadvokasinya. Berikut kami tampilkan wawancara singkat kami bersama Maulana Syafi'i terkait dugaan kriminalisasi dirinya. Awal mulanya itu kami dari FSPMI Kabupaten Padang Lawas menjadi penerima kuasa dari 80 orang pekerja BHL PT Permata Hijau Sawit Kebun Papaso. Jadi sebelum tahun 2020 para pekerja BHL di situ belum pernah mendapatkan THR. Adapun beberapa pekerja BHL mendapatkan THR itu tidak sesuai dengan hitungan ketentuan Permenaker nomor 6 tahun 2016. Jadi tahun 2020 kami menjadi penerima kuasa dari pekerja BHL yang surat kuasanya sudah disiapkan oleh pengurus PUK SPAI FSPMI PDPHS Papaso. Jadi surat kuasa itu ditandatangani oleh pengurus PUK kepada pekerja BHL yang akan diperjuangkan untuk menuntut THR tahun 2020. Singkat cerita, alhamdulillah perjuangan THR tahun 2020 untuk 80 orang pekerja BHL sudah kita dapatkan dan sudah kita bayarkan. Nah, dalam proses pembayaran uang THR itu ternyata ada 4 orang pekerja BHL yang tidak mau menerima uang THR itu. Nah, 4 orang pekerja BHL inilah yang menjadi cikal bakal kilas balik majunya laporan kepolisian yang disampaikan oleh pekerja BHL, beberapa orang pekerja BHL lainnya. Sampai akhirnya ini menjadi agenda kepolisian Polres Padang Lawas. Kami pengurus KC diperiksa, kemudian pengurus POK juga diperiksa, dan petugas-petugas di lapangan juga diperiksa. Akhirnya pertama kali laporan kepolisian itu kita lakukan perdamaian sehingga ditutup berkasnya dengan perdamaian atau SP3. Tapi dilakukan lagi laporan kepolisian oleh yang lain. Nah, laporan kedua ini kita belum bisa mencabut SP3 karena memang pelapornya tidak mau diajak berdamai.
untuk upaya-upaya perdamaian sudah kita lakukan, tapi pelapor tidak mau berdamai. Sedangkan uang THR dari keempat pekerja BHL itu sudah berulang kali disampaikan, diantarkan bahkan ke rumahnya, tapi tetap empat orang pekerja BHL itu tidak mau menerima uangnya. Bahkan pengurus KC Bung Ado Moen Parne pernah datang ke rumah pekerja BHL yang 4 orang itu tadi, tapi ini tidak diperkenankan oleh oknum-oknum di lingkungan perusahaan untuk bertemu dengan pekerja BHL-nya. Akhirnya uang THR itu dititipkan ke Bendahara PUK, SPAI, FSPNI, PT BHS Papaso. Bila nanti ada hal masalah ke depan, itu masih bisa kita tunjukkan sebagai barang buktinya. Selanjutnya, uang THR BHL itu sudah pernah juga diupayakan untuk dikembalikan ke pihak perusahaan oleh Sekretaris KC Bung Pane didampingi dengan Ketua PUK Bung Amal, tetapi pihak perusahaan waktu itu yang menerima kedatangan tim dari FSPNI Anwar Saleh Harahap mengatakan dia belum bisa menerima uang THR itu karena belum ada koordinasi dengan pimpinan perusahaan. Jadi dia mengatakan supaya koordinasi dulu. Akhirnya uang THR itu kembali berada di tangan FSPMI dan disimpan rapi seperti sedia kala pihak FSPMI menerima uang THR itu dari pihak perusahaan. Nah, inilah yang menjadi persoalan dan problematika sampai hari ini. Akhirnya ini menjadi kasus pidana dan dilimpahkan Polres Padang Lawas ke Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Untuk selanjutnya Polres Kejaksaan Negeri Padang Lawas melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Sibuan untuk digelar perkara pidananya. Nah, intinya mereka itu awalnya sudah teken kuasa ya sama KC ya. Bahkan itu katanya anggota SPMI juga semua. Udah pernah keluar KTA ya, termasuk yang 4 ini. Iya, tadi sudah saya jelaskan bahwa proses penandatangan surat kuasa itu dilakukan di tingkat PUK. Jadi pengurus PUK menemui pekerja-pekerja BHL yang akan diperjuangkan uang THR-nya tahun 2020. Menurut pengakuan dari pengurus PUK bahwa seluruh pekerja BHL yang diperjuangkan uang THR-nya itu menandatangani surat kuasa, dan surat kuasanya itu setelah seluruh pekerja BHL menandatangani surat kuasa, baru surat kuasanya diberikan kepada kami pengurus KC. Sempat juga kami menanyakan apakah ini ditandatangani langsung oleh pekerja. Saat itu dijawab oleh pengurus PUK, ini langsung ditandatangani oleh pekerja. Terbukti bahwa pekerja itu menyerahkan fotokopi KTP, pas foto, dan persyaratan lainnya untuk menjadi anggota FSPMI. Keempat pekerja yang pekerja BHL yang sampai hari ini belum menerima uang THR itu juga sudah dibuatkan KTA-nya dan ada disimpan oleh FSPMI sampai saat ini. Kami berasumsi bahwa memang keempat pekerja BHL ini kami beranggapan kuat memang ini sengaja dititipkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merusak citra perjuangan THR tahun 2020 bagi pekerja BHL yang sebelum tahun-tahun 2020 itu tidak pernah sama sekali mendapatkan THR dari pihak perusahaan. Kalaupun ada pekerja BHL yang mendapatkan uang THR, itu jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan Permenaker nomor 6 tahun 2012. Karena sampai hari ini ketentuan mengenai uang THR kita masih mengacu pada ketentuan Permenaker nomor 6 tahun 2016. Baik, yang jelas dari sejak saya menerima uang THR dari perusahaan tanggal 27 Juni 2020, itu selanjutnya uang THR itu kita serahkan kepada PUK. Jadi PUK yang menyerahkan uang THR itu kepada anggota pekerja BHL-nya. Jadi proses penyerahan uang THR dari saya kepada PUK itu sudah dimulai sejak tanggal 27. Alhamdulillah di tanggal 27 pekerja BHL dari Abdeling Anam Mondang itu tidak ada masalah, semuanya menerima sesuai dengan kesepakatan, ada dana perjuangan 20%. Kemudian untuk BHL yang di Papaso ini karena hari Minggu dan sebagian tidak bisa datang, akhirnya uang THR-nya kami serahkan kepada pengurus PUK. Ini ada surat kuasa substitusinya bahwa penyerahan uang THR dilakukan oleh PUK. Kenapa PUK yang menyerahkan?
Karena pada awal menyusun dan mengumpulkan data-data pekerja itu adalah PUK. Jadi ketika sudah berhasil perjuangannya, tentu ini dananya dikembalikan kepada PUK untuk PUK menyerahkan kepada masing-masing anggotanya yang dikenalnya yang dulu dimintai tanda tangannya. Seperti itu. Proses penyerahan uang THR sudah dimulai sejak tanggal 27-28 dan untuk yang keempat orang ini sudah dimulai sejak tanggal 29 oleh Sekretaris PUK Ijo Dalimunti dan Wakil Ketua Muhammad Yahya Pulungan sejak tanggal 29. Nah, Muhammad Yahya Pulungan sendiri ini adalah menjabat sebagai mandor perawatan dari 4 pekerja BHL yang saat ini menjadi saksi atas laporan pidana saya. Suatu ditersangkakan oleh pihak Polres Padang Lawas dan sekarang menjadi terdakwa di Kejari dan PN Sibuan. Nah, itu dikenakan pasal 372 dan pasal 378. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar saat seluruh negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.